Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Bapak Kepolisian, Bapak TNI, khususnya KKP RI, KKP. Kami di sini mencari benur. Benur ini kami mencari tidak merusak ekosistem. Nih, alatnya sederhana, ya, dan tidak merusak ekosistem, tidak. Yang jadi bahan masalah itu yang permen tahun 2016 nomor 56 yang dikeluarkan Ibu Susi Pujiastuti. Permen itu sebenarnya melarang nelayan menangkap benur yang harusnya di atas 3 on. Sekarang kenapa? Apa sebabnya dilarang? Jadi alasan dari pemerintah, kalau benur ini, coba nih ya, kalau benur ini diambil, dia akan habis, katanya. Dia akan habis. Ini saya kasih tahu. Jadi mau berdebat dengan siapapun, mau kita adu argumen, saya sanggup berani berdebat dengan Ibu Susi Pujiastuti tentang larva, yaitu spiny lobster ini. Mau ke Universitas Tasmania Australia pun, karena satu-satunya teknologi yang bisa menetaskan telur dari lobster ini hanya Australia. Satu-satunya yang bisa menetaskan telur dengan teknologi. Yang lain belum ada, belum bisa. Nah, yang jadi bahan masalah, katanya kalau benur ini diambil, dia akan habis. Ya, jadi itu bohong, dan itu sama sekali bohong. Nelayan menangkap benur ini kan, yang pertama, dia tidak merusak lingkungan. Yang kedua, saya sebagai nelayan dan saya juga sebagai peneliti, arti kata saya sangat memahami dan sangat menjiwai. Jadi lobster dia bertelur, nah telur itu langsung dibawa arus. Nah ketika dia telur ini dibawa arus ini tadi, berubahlah dia menjadi ada 4 tingkatan ya, larva, spiny, baru dia menjadi benur. Nah tingkat hidupnya benur ini kenapa tidak mencapai 1%? Jadi tingkat hidup ini sangat rendah, sangat rendah tingkat hidupnya. Kenapa? Karena nih, benur ini dia bukan perenang. Dia dibawa arus. Jadi dia ini hanya santapan daripada predator-predator yang di bawah. Jadi tingkat hidupnya tidak mencapai 1%. Ibu Susi, ya, Ibu Susi Pujiastuti, tingkat hidupnya benur ini tidak mencapai 1%. Nih saya lempar ya, benur ini saya lempar, dia langsung dimakan ikan di bawah. Nih lihat, tuh, langsung dimakan ikan. Dia langsung dimakan ikan. Jadi seharusnya benur ini kita budidaya. Kenapa? Kalau dia dibudidaya, tingkat hidupnya benur ini mencapai 70%. Dibandingkan 1% yang nggak nyampe tadi. Mana? 70% apa 1% yang kita ambil? Jadi, ya kita kan tahu Ibu Susi kan salah satu pengekspor terbesar. Kalau dulu mungkin se-Asia.
Ya mungkin sekarang kan banyak saingan, Vietnam segala macam saingan. Nah, kita tahu Bu Susi dari Sumatera ini, dari Aceh sampai Jawa, Bu Susi sebagai pembudidaya. Yang saya tanya sekarang, nelayan mana yang bisa membudidayakan lobster? Nelayan mana yang bisa membudidayakan lobster? Gak ada. Makan aja susah. Pengen budidaya, ya nggak bisa. Kecuali dengan dukungan penuh pemerintah. Nelayan yang dirangkul, diberikan penyuluhan, bukannya dilarang tanpa solusi. Ini kan goblok namanya. Nah sekarang, laut kita ini kan terpanjang nomor 2 dunia setelah Kanada. Ada ratusan ribu kilometer. Jadi wajar kalau pusatnya benur ini adanya di Indonesia. Sekarang yang saya mau tanya, kenapa Vietnam bisa menghasilkan satu hari 80 ton, 70 ton sampai 80 ton satu hari? Kenapa? Sedangkan bibit Vietnam itu, kamu lihat aja di Cam Ranh, Vietnam. Saya ini sebagai nelayan sekaligus peneliti, makanya saya sanggup berdebat dengan Bu Susi. Di Cam Ranh itu satu hari 80 ton. Kebutuhan bibit mereka 700 sampai 800 ribu satu hari. 500 ribu mungkin bibit pasirnya, sisanya mungkin mutiara. Seharusnya tingkat keberhasilan Indonesia itu jauh 500% daripada Vietnam. Karena bibitnya dari kita. Bayangin saja, Vietnam sebagai pengekspor terbesar seluruh dunia. Dia penyuplai. Seluruh negara dia yang suplai. Seharusnya Indonesia yang suplai, Bu Susi. Kenapa Ibu Susi kemarin menjadi menteri kemarin tidak bisa seperti Vietnam? Itu yang saya sesalkan. Bukannya dilarang dengan permen itu dengan alasan merusak ekosistem. Ini kan membunuh. Justru kalau kita ambil benur ini, kita ambil, dia simpan sini, kita budidayakan. Justru kita setelah menyelamatkan benur tadi. Jadi sudahlah, kita ini tahu yang namanya monopoli. Kita tahu ada kepentingan semua di balik permen yang dibuat. Dan saya ya sanggup berdebat tentang lobster ini. Dan Pak Edi juga baru 2019, entah bulan apa yang lalu, akan direvisi segera. Revisinya kok ya lama banget gitu. Apain aja kerjaan kamu orang tuh? Tahu nggak? Nelayan tradisional seperti ini, sepanjang ratusan kilometer ini, jangkauannya maksimal 5 mil. Bayangin aja, laut seluas ini, ya. Laut seluas ini, jangkauan nelayan kita ini cuma 5 mil. Selebihnya kapal semua di tengah. Ada perusahaan asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia ini. Ada banyak perusahaan asing membuat rumpon di tengah. Sedangkan ikan palagis ini datangnya dari tengah, seperti tongkol, tuna, dencis, merlin, macam-macam. Dia datangnya dari tengah. Terus untuk nelayan ini, kalau zaman dulu nih, zaman saya masih kecil, yang namanya musim itu, musim tongkol, musim tuna, musim ini, musim itu, musim ini, bulan depan musim. Sekarang nggak ada lagi. Musim itu udah nggak ada lagi karena ikan itu sudah bermain di rumpun tengah itu, di perusahaan-perusahaan itu. Jadi nelayan tradisional ini sekarang dilarang. Yang di pinggir pun dilarang. Yang jelas-jelas nelayan ini tidak merusak ekosistem. Apanya yang merusak ekosistem? Justru kalau benur ini diambil, dibudidayakan, kita telah menyelamatkan benur tersebut. Saya mohon bagian yang tidak menjiwai, tidak memahami tentang lobster ini, jangan komen. Ada tukang becak lah komen, dia nggak tahu, merusak ekosistem. Ada tukang bangunan lah komen, ada PNS juga yang komen. Kadang-kadang mereka tidak memahami, tidak tahu, tidak mengerti. Kapan kita bisa berdebat? Ayo, saya terbuka dengan Ibu Susi. Saya tahu Bu Susi pengepul, bukan nelayan. Dan kita juga tahu
Ibu Susi kan pengekspor terbesar mungkin dulu se-Asia. Kalau sekarang mungkin cuma Indonesia doang. Nah, benur ini seharusnya kita budidayakan. Ya mungkin di bagian laut Samudra Hindia ini nggak bisa. Harusnya di bagian timur. Yang memang lokasinya strategis. Ada banyak sekali lokasi strategis kita untuk membudidayakan ini. Tapi kalau nelayan dibiarkan sendiri tanpa bantuan pemerintah ya, ini nggak bisa. Jadi saya mohon buat pemerintah, nelayan ini makin lama makin susah. Makin susah. Tidak ada perkembangan. Di sini, di kota Krui ini, pesisir barat ini,